Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga kiamat tegak didirikan. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis Bulughul Maram di Kitabul Jami' Babul Adab, hadis keempat ya, kalau misalkan di nomori sesuai dengan pembahasan kita. Cenderung lambat tapi insya Allah bermanfaat ya, karena kita tidak buru-buru untuk membahas. Ana harap satu hadis ini bisa dipahami dan diamalkan saja, itu yang Ana harapkan. Hadis yang selanjutnya terkait dengan adab mengobrol dengan teman, terkait dengan adab dengan teman, menjaga hati teman kita. Kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinu, muttafaqun alaihi wa lafdhu li muslimin. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sedang bertiga, maka yang dua orang tidak boleh saling berbisik dan meninggalkan orang yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nas, sehingga larangan tadi sampai kalian bisa berbaur dengan manusia. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Alasannya karena hal tersebut atau bisikan yang eksklusif dilakukan oleh kedua orang tanpa orang yang ketiga ini dapat menyedihkan orang yang ketiga. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini punya al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jelas sekali dari artinya saja kita bisa tahu arah hadis ini kemana. Maka kita baca mayustafadu minal hadis. Al hadis dalilun ala nahyi mayustafadu minal hadisi. Al hadisu dalilun ala nahyi an tanajail isnaini idza kana ma'ahuma salisun fis safar wa ghairihi. Hadis ini menunjukkan kepada larangan berbisiknya dua orang apabila ada bersama mereka orang ketiga di dalam safar ataupun tidak dalam keadaan safar. Li'annahu yahdusul qalaqu wal huznu fi qalbi thalis, karena hal itu akan membuat ketidaknyamanan dan kesedihan di dalam hati orang yang ketiga. Wa yadhunnu annahu laisa bi ahli sir, dan orang yang ketiga tadi akan menyangka dirinya bukan orang yang berhak untuk rahasia tersebut. Awil khawdi fihi, atau bukan orang yang berhak diajak dalam perbincangan. Yang kedua, atsani wa idza kanu arba'atan fa aksar fala ba'sa minat tanajai wat tasari. Dan apabila mereka berempat atau lebih, maka tidak mengapa untuk saling berbisik atau untuk saling memelankan obrolan karena rahasia ya. Bainasna ini antara dua orang, minhum difaqdi'in latin nahi, antara dua orang dari mereka. Misalkan ada 4 orang atau lebih ya, 2 orang ngobrol secara pelan gitu kan, maka tidak apa-apa karena orang yang ketiga tadi ada temannya, ada orang yang keempat.
Wa yadkhulu fihi takallum bilughatin la yuhsinuha tsalis aw la yafhamuha. Dan masuk ke dalam hal ini larangan terkait berbicara dengan bahasa yang tidak dikuasai oleh orang yang ketiga atau tidak dipahami olehnya. Jika seandainya ada 3 orang, kemudian yang 2 orang misalkan orang Jawa, yang 1 orang Sunda. Yang orang Jawa ini ngobrol pakai bahasa mereka dan orang Sunda tidak paham sama sekali apa yang mereka obrolkan. Maka ini masuk ke dalam larangan Rasulullah SAW. Nah, jika seandainya kita mengambil dari faedah dari buku ini, mencakup ini secara umum. Kita akan perinci menurut kalimat per kalimat. Qala Rasulullah SAW, idza kuntum salasatan. Kalimat idza kuntum salasatan menunjukkan kepada 2 hal. Yang pertama, keadaan yang dilarang adalah ketika mereka dari awal mula memang bertiga. Ini yang pertama. Idza kuntum salasatan. Berarti menunjukkan kepada dari awal mula mereka ngobrol memang bertiga. Gitu. Tidak masuk ke dalam hal ini apabila ada 2 orang yang tadinya ngobrol asik, kemudian datang orang yang ketiga kan gitu. Tidak masuk ke dalam hal ini. Kemudian penyebutan 3 oleh Rasulullah SAW bukan jumlah yang khusus larangan untuk 3 orang, bukan. Ini hanya penyebutan yang memudahkan penggambaran bagi kita. Adapun larangannya masuk ke dalam, misalkan jika seandainya ada 4 atau 5 orang atau 10 orang dan mereka meninggalkan 1 orang yang tidak diajak ngobrol. Nongkrong nih misalkan 10 orang, 9 orangnya asik ngobrol, 1 orangnya didiemin. Nah ini masuk ke dalam larangan, bukan hanya 3. Nah, kalimat berikutnya fala yatajasnani dunal akhar. Dan tidak boleh 2 orang ngobrol secara berbisik atau pelan-pelan dan tidak mengajak orang yang ketiga. Ini menunjukkan kepada beberapa hal. Yang pertama, tidak bolehnya 2 orang ngobrol secara pelan yang tidak bisa didengar oleh orang yang ketiga, yang pertama. Yang kedua, atau 2 orang tadi ngobrol dan orang yang ketiga dengar tapi tidak jelas suaranya. Tidak jelas, kemudian tidak diulangi. Ini masuk ke dalam larangan juga. Yang ketiga, apabila 2 orang tadi ngobrol pakai bahasa, apabila kedua orang tadi mengobrol secara kencang ya, tidak pelan-pelan, namun dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Nah, ini masuk ke dalam larangan. Seperti hadis ini. Seperti faedah yang terdapat di dalam kitab ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang tidak kalah penting, ingat perbedaan antara larangan di hadis ini dan ghibah itu sangat jelas. Adapun ghibah itu kontennya, konten yang diobrolkan oleh kedua orang ini, misalkan ada 3 orang. Konten yang diobrolkan oleh kedua orang ini adalah dia menjadi objek. Adapun larangan dalam hadis ini, kedua orang ini ngobrol. Kemudian orang yang ketiga ini tidak paham atau tidak tahu apa isi obrolan mereka. Nah, ini bukan ghibah, tapi masuk ke dalam larangan hadis ini. Kalau ghibah mah udah jelas. Kontennya, isi obrolan kedua orang tadi ini adalah dia. Diobrolin dia. Keburukannya. Kemudian
kejailannya, dan lain sebagainya. Itu kontennya dia, itu ghibah. Udah jelas. Kemudian kalimat selanjutnya, hatta takhtalitu binas, hatta takhtalitu binas menunjukkan kepada satu hal, yaitu mereka tidak boleh ngobrol seperti itu sampai mereka bercampur baur dengan manusia. Sehingga setiap orang dari mereka tidak merasa dikucilkan, tidak merasa tidak diajak ngobrol. Karena memperhatikan orang lain. Atau karena ada yang mengajak ngobrol dari orang lain. Kalimat yang selanjutnya yang menjadi ilat atau menjadi alasan larangan Rasulullah adalah min ajli anna dzalika yuhzinu. Karena hal tersebut, perbuatan ini bisa menyedihkan, bisa membuat sedih orang yang ketiga. Iya. Ini adalah illatun nahyi minal hadis. Alasan larangan di dalam hadis ini. Maka jika dinisbatkan kepada orang yang ketiga, hal ini bisa membuat sedih. Hal ini bisa membuat sedih karena yang pertama, jika seandainya dia husnuzon saja kepada kedua orang tadi yang ngobrol tanpa mengajaknya, dia mungkin akan mengira bahwasannya dia hanya orang yang tidak berhak tahu rahasia mereka berdua, dan itu membuat dia sedih. Tetapi madorot yang lebih besar ketika orang yang ketiga tadi telah suuzon kepada kedua orang tadi dan menganggap dia adalah sebagai objek obrolan kedua orang temannya. Nah, ini kan suuzon dan bahaya. Maka harus dijauhi oleh kita semua temannya. Nah, terakhir fawaidul hadis. Yang pertama, fawaidul hadis yang pertama, catat ya. Al hadis dalilun ala kamali syariatil Islam wa inayatiha fi makarimil akhlak. Hadis ini menunjukkan kepada kesempurnaan syariat Islam dan perhatian Islam terkait dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, Islam sangat menjunjung tinggi akhlak yang mulia sampai-sampai keadaan seperti ini saja dilarang oleh agama Islam karena bisa menyakiti hati seorang muslim. Kemudian yang kedua, al-faidah asaniyah anal illata fi hadzal hadis ihzanul muslim. Ilat dari hadis ini adalah membuat sedih seorang muslim. Waqad ahbara ta'ala anna ihzanal muslim min taswili syaitan atau tazyinihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kan sudah mengabarkan kepada kita dalam surat Al-Mujadalah bahwasannya membuat sedih hati seorang mukmin atau muslim adalah hiasan atau perangkap dari syaitan. Allah Ta'ala berfirman, innaman najwa minasyaitan liyuhzinal ladzina amanu. Sesungguhnya bisikan-bisikan tadi adalah berasal dari syaitan untuk menyedihkan hati-hati orang-orang yang beriman. Faedah ats-tsalisah la farqa fin nahyi bainal hadar was safar. Tidak ada perbedaan di dalam larangan ini, baik itu saat safar ataupun saat tidak safar. Yang keempat, zahirul hadis anna nahya anitanajai innama huwa idza ta'adza bihi muslim. Zahir hadis ini, larangan Rasulullah terkait dengan berbisik adalah apabila seorang muslim merasa tersakiti. Namun apabila tidak merasa tersakiti, tidak apa-apa. Dengan apa caranya? Bi antana jaisnani bi hadratin jamaatin, dengan kedua orang tadi saling berbisik di
di dalam kerumunan orang, maka orang yang ketiga tidak merasa dikucilkan. Atau yatanajasnani ba'da istidani salis, atau kedua orang tadi ngobrol pelan-pelan atau ngobrol tentang rahasia mereka dengan setelah izin orang yang ketiga, maka ini urusannya rengsek gitu, urusannya beres, tidak ada masalah. Izin dulu bro, akhi, ana mau ngomongin sesuatu ya sama fulan, sebentar, ngobrol, diizinin ngobrol. Ini masalah pribadi gitu. Nah ini tidak apa-apa dan tidak menyedihkan hati seorang mukmin. Sebagaimana dilarangnya kita di dalam menyedihkan hati seorang mukmin, maka Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, afdalul a'mal idkhalus surur ila akhihi. Sebaik-baik amalan adalah memasukkan kesenangan atau membuat senang hati saudaranya. Au fima ma'na. Maka kebalikannya, mafhum mukhalafah, membuat sedih hati temannya, maka hal ini dilarang dan dikecam oleh agama. Bisa bentuk apa saja membuat senang hati seorang mukmin, bisa antum tersenyum kepadanya, membuat dia senyum, membuat dia bahagia, kemudian memberikan makanan atau menasehatinya atau mengucapkan salam dan lain sebagainya. Islam itu banyak sekali syariatnya, Islam itu banyak sekali syiarnya, Islam itu banyak sekali hal yang membuat muslim satu dengan muslim yang lain senang dan muslim satu dengan muslim yang lain akur. Banyak sekali syariat Islam yang dengan hal yang seperti itu, maka tidak miskin kita. Islam itu tidak miskin akhlak, Islam itu tidak miskin adab, Islam itu tidak miskin sikap baik terhadap sesamanya ataupun terhadap manusia secara umum, ataupun bahkan secara kepada hewan, kepada tumbuhan. Itu ada adabnya. Islam tidak miskin adab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus Islam ini rahmatan lil alamin, sebagai rahmat sekalian alam. Tapi mungkin hanya sampai di situ penjelasan terkait dengan hadis yang keempat, larangan berbisik antara dua orang dan meninggalkan orang yang ketiga tanpa mengajak orang yang ketiga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.